Universitas Palangkaraya berada di pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu di kota Palangkaraya. Sebagai perguruan tinggi negeri yang pertama kali berdiri sebagai pusat pendidikan tinggi di Kalimantan Tengah. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Yunisa Della MPD, guru biologi di SMKN 1 Batagu. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 1, gelombang 2 di Universitas Palangkaraya. Hari ini saya akan melaksanakan perekaman uji kinerja praktek pembelajaran yang akan saya laksanakan pada tanggal 13 Juni 2022 di sekolah asal saya, SMK Negeri 1 Batagu. Dan ini yang ada di tangan saya adalah formulir pendaftaran UKIN. Demikian perkenalan ini saya buat. Terima kasih, selamat pagi dan selamat menyaksikan. Beri salam. Selamat pagi, silakan duduk. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa. Ibu minta salah satu ketua kelasnya untuk memimpin teman-temannya berdoa. Silakan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Mau tanya dulu hari ini sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Semangat! Semangat! Sekali lagi pada sore yang semangat! Semangat! Terima kasih. Nah, mau tanya lagi, apa kabar kalian hari ini? Baik! Luar biasa. Nah, sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita hari ini, Ibu mau absen dulu. Panggil satu-satu ya. Rizka, Hadir, Bu. oke. Indah, Hadir, Bu. Hamiza, Hadir, Bu. Farida, Hadir, Bu. Tari. Oke, hadir semua ya hari ini ya. Baik, luar biasa. Pada semangat hari ini. Nah, sekarang Ibu mau tampilkan. Baik, di depan ada sebuah ilustrasi. Ya enggak? Apa yang kalian lihat di gambar? Ada pasar. Apa aktivitasnya? Jualan. Apa yang dijualnya? Daging, sayur, buah-buahan. Oke. Nah, daging, sayur dan buah-buahan. Terkait dengan apa yang kalian sebutkan tadi, Ibu mau kasih satu buah ilustrasi. Ya, pernah nggak kalian merasa letih, merasa lesu, ngantuk? Pernah nggak? Akibatnya apa kira-kira? Kurang protein, kurang makan yang bergizi ya, seperti itu. Oke. Lalu kalian katakan kurang protein, Bu. Protein itu apa? Nah, protein itu adalah, ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Oke, supaya kita tahu lebih dalam apa itu protein, mari kita pelajari. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai sintesis protein. Mungkin sudah ada yang pernah dengar
menjelaskan urutan proses sintesis protein dalam kaitannya dengan penyampaian protein genetik menggunakan tayangan video dan diskusi kelompok dengan benar. Oke, selanjutnya Kita titik mampu membedakan proses tahapan transkripsi. dan translasi dalam proses sintesis protein menggunakan tayangan video dan diskusi kelompok dengan benar. Oke, Bu Minta, bagian 3 dan 4. Peserta didik mampu memperagakan proses tahapan transkripsi dan translasi dengan memerankan kode genetik dalam proses sintesis protein bersama kelompok dengan tepat. Peserta didik mampu menyajikan karya dalam bentuk video proses tahapan transkripsi dan translasi dengan memerankan kode genetik dalam proses sintesis protein bersama kelompok dengan tepat. Baik, berarti tujuan pembelajaran kita ada 2 yang harus kita pecahkan. Yang pertama, kita akan merumuskan urutan proses sintesis protein. Dari apa? Dari tayangan video nanti akan kita pecahkan bersama-sama. Dan yang kedua, kita akan mengetahui bagaimana proses tahapan transkripsi dan translasi. Nah, nanti kita akan mempresentasikannya dengan kita bermain peran. Jadi kalian yang akan memainkan peran itu sendiri. Bagaimana proses tahapan translasi dan transkripsi itu. Nanti kita akan lakukan pada saat kerja kelompok. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai sintesis protein. Baik, kita akan saksikan satu buah tayangan. Nah, di mana pada saat tayangan tersebut ditampilkan, Ibu akan sambil stop. Kenapa? Akan Ibu selipkan beberapa pertanyaan untuk kalian. Jadi simak baik-baik video yang Ibu tampilkan. Tahukah kalian, tubuh kita memerlukan banyak sekali zat agar tetap sehat. Salah satu zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita adalah protein. Proses pembuatan protein ini dikenal sebagai sintesis protein. Mengapa tubuh kita harus melakukan sintesis protein? Karena protein mempunyai kendali penuh atas tubuh kita, di antaranya untuk transportasi zat, pembentukan enzim, berperan dalam kekebalan tubuh, dan masih banyak lagi. Oke, nah tadi baru sedikit ditampilkan. Ibu mau tanya dulu, mumpung nggak lupa. Ya, nah tadi dikatakan, tahukah kalian? Nah, tubuh kita memerlukan banyak sekali zat agar kita tetap sehat, katanya ya. Nah, salah satu coba sebutkan zat yang kita butuhkan apa? Angkat tangannya. Yang bisa jawab, ya? Protein, Bu. Protein. Oke, berarti dia menyimak baik-baik. Ingat ya, salah satu zat yang dibutuhkan tubuh kita adalah protein. Selanjutnya, bukan hanya lagi mengapa yang dikatakan tubuh kita harus mengalami proses sintesis protein. Ada yang bisa jawab? Kenapa? Ya, boleh acungkan tangannya. Ya, kenapa? Tubuh kita harus mengalami yang namanya proses sintesis protein. Karena apa tadi? Ya, yang lain? Karena apa? Karena protein tadi mempunyai apa? Nah? Ya, yang lain boleh dibantu jawabannya apa tadi dikatakan? Karena protein tadi mempunyai kendali penuh terhadap apa? Terhadap tubuh kita. Nah, salah satunya untuk apa? Apa yang dibentuk? Enzim. Oke. Selain enzim apa lagi tadi? Ada transportasi jas. Baik, kita lanjutkan. Itulah tubuh kita sangat membutuhkan protein. Lalu, bagaimanakah proses terjadinya sintesis protein? Secara umum, sintesis protein terdiri dari 2 tahapan, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi merupakan proses pembuatan salinan mRNA
yang berasal dari DNA terjadi di nukleus atau inti sel. Sedangkan translasi merupakan proses penerjemahan mRNA menjadi protein dan biasanya translasi terjadi di sitoplasma. Jadi, singkatnya begini, sintesis protein adalah proses DNA menjadi mRNA dan mRNA menjadi protein. Dalam proses sintesis protein adalah sense, yaitu untaian yang berperan sebagai pemodel atau template, atau bisa disebut juga bukan cetakan. Kemudian ada antisense, yaitu untai yang berperan sebagai cetakan atau template. Kemudian ada kodon atau kode genetik yang dibawa oleh mRNA. Lalu ada antikodon, triplet basal nitrogen yang terikat dengan mRNA secara spesifik. Lalu ada promotor, titik awal atau start point, tempat menempelnya RNA polimerase. Terakhir ada terminator, yaitu titik akhir atau titik pemberhentian proses transkripsi. Oke, Ibu mau tanya, tadi sudah dikatakan dengan sangat jelas. Proses sintesis protein itu, siapa yang dapat menyimpulkan secara singkat? Ya? Sintesis protein adalah proses DNA menjadi mRNA dan mRNA menjadi protein. Oke, sintesis protein itu adalah proses DNA menjadi mRNA dan mRNA menjadi protein. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, kita stop dulu, kita next yang kedua. Kita lanjutkan, tonton video yang selanjutnya. Sama seperti tadi, cara mainnya Ibu berhenti, Ibu kasih pertanyaan, kalian jawab. Baik, perhatikan baiknya. Tahapan transkripsi, di mana mRNA yang berada di nukleus akan keluar menuju sitoplasma melalui pori-pori nukleus. Hal ini dilakukan untuk melanjutkan ke tahapan berikutnya, yaitu translasi. Sehingga ada beberapa poin yang harus kita ingat di sini. Pertama, translasi merupakan proses penerjemahan mRNA untuk dibuat menjadi protein. Hal kedua yang harus diingat dalam translasi adalah aturan memasangkan basal nitrogen. Pada translasi, adenin pada mRNA akan berpasangan dengan urasil pada tRNA. Urasil pada mRNA akan berpasangan dengan adenin pada tRNA. Guanin pada mRNA akan berpasangan dengan sitosin pada tRNA, dan sitosin pada mRNA akan berpasangan dengan guanin pada tRNA. Oke, tadi sudah dikatakan dengan sangat jelas dalam tayangan. Nah, Ibu mau tanya, ada yang masih ingat nggak bagaimana memasangkan basa mRNA ke tRNA? Siapa yang bisa jawab tadi? Kalau mRNA-nya apa? Kalau tRNA-nya apa? Berpasangan dengan apa?
sudah kita pahami tadi materi-materi yang Ibu sampaikan. Nah, selanjutnya kita akan bagi kelompok. Ibu bagi menjadi 2 kelompok, yang mana satu baru mengatakan 7 orang dan satu 8 orang. Ya, silakan sesuai yang sudah Ibu bagi langsung berkumpul dengan kelompoknya. Ibu minta tolong mejanya jangan diseret tadi. Silakan. Ibu akan bagikan AKBD. Sudah? Sudah? Kita mulai ya. Mulai LKPD, di mana ini merupakan lembar kerja praktikum kalian. Nah, yang pertama tolong diisi dulu nama-nama kelompoknya. Diisi dulu. Kemudian, nah, di situ ada yang namanya petunjuk kerjanya. Bisa kalian baca ya. Sudah? Bisa dilihat di depan atau di lembaran kalian itu. Nah, oke, gimana di situ kalian mencari informasi? Nah, setelah mencari informasi, diskusikan secara berkelompok dan tuangkan hasilnya di dalam kelompok. Nah, tujuannya coba dibaca di situ tujuan di dalam lembar yang Ibu berikan. Tujuannya yang bagian C, coba dibaca kelompok 1 dibaca, Rizka. Apa? Itu kelompok 2 ya tadi ya. 1. Silakan Rizka dibaca apa tujuannya? Tujuan peserta didik mampu merumuskan urutan proses sintesis protein dalam kaitannya dengan menyampaikan kode genetik. Oke, nah menyampaikan kode genetik. Yang lanjut yang selanjutnya. Peserta didik mampu membedakan proses tahapan transkripsi dan translasi dalam proses sintesis protein menggunakan Tayangan video dengan benar. Saya yang nomor 3. Terus ganti-ganti. peserta didik mampu memperagakan tahapan transkripsi dan translasi dengan memerankan kode genetik dalam proses sintesis protein bersama kelompok menggunakan. Oke, yang keempat. Peserta didik mampu menyajikan karya dalam bentuk video menulis tahapan transkripsi dan translasi dengan memerankan kode genetik dalam proses sintesis protein bersama kelompok manfaat. Baik, di situ ada 4 poin yang kita tekankan. Yang pertama tadi sudah kita merumuskan bagaimana cara urutan dari proses sintesis protein. Nah, kemudian nanti kita tadi sudah kita lihat bagaimana tahap translasinya, bagaimana tahap transkripsinya. Nah, tugas kita adalah sekarang tolong perhatikan Ibu dulu. Hai. Baik. Tugas kita adalah di mana kita memecahkan masalah. Nah, kita pecahkan masalah. Coba balik ke halaman belakang, ada yang namanya studi kasus. Kok nggak ada tulisan apa-apa Bu studi kasusnya? Nah, gunanya kalian scan barcode di dalam tabel tersebut. Coba lihat. Ada? Ada. Coba kelompok ini di scan dulu. Ayo, scan kode yang ada di sini. Nah, dapat? Bisa? Rizka? Belum, Bu. Oke. Kalau sudah dibuka, ada 1 tayangan video di dalamnya. Nah, sudah ketemu? Kalau sudah di-scan, di situ ada 1 tayangan video pembelajaran ya. Nah, dari video tersebut kalian simak baik-baik. Akan ada beberapa pertanyaan di bawahnya. Nah, pertanyaan di bawah itu
Nah, yang ini di scan. Nah, ya, sambil dibuka videonya, sambil temannya yang membuka, sambil yang lainnya dicatat. Nah, ya. Oke. Nanti aku bantu. Ya, di scan yang ini. Ini yang ininya tadi. Nah, jadi di situ videonya sambil nyari. Baik. Kalau sudah selesai, bukan langsung dibalik ya untuk mengerjakan. Pakai suara biar lebih enak. Nah, jadi temannya, ayo kamu yang laki-laki dibantu, jangan cuma yang cewek bekerja ya. Gantian. Ya. Oke. Nanti kalau sudah selesai, sambil lihat lagi yang di belakangnya. Ada diskusi global. Coba perhatikan terus sambil ya. Kalau sudah selesai, nanti ada poin yang di belakangnya lagi. Ya. Semangat ya. Semangat. Semangat dong. Ya. Nanti kalau sudah selesai yang sampai poin 3, selalu kerjakan yang ini nggak jelas yang diskusi kelompoknya. Nah, kalau sudah, yang bagian E-nya lagi yang diskusi. Coba sama-sama dengan temannya. Dibantu yang laki-laki, jangan yang perempuan aja yang bekerja. Ya. Ya. Nah, nanti kalau sudah, baru kita kerjakan yang selanjutnya. Pelan-pelan dulu. Gimana? Bisa? Ininya segala dan pengertian dulu. Ya, itu bagus.
Nah, ini untuk 3 poin ini, ya. Kemudian yang ini untuk yang lainnya. Nah, tugasnya adalah ini gunting karton yang sudah ibu tentukan ini, ya, yang sudah ibu gunting-gunting kecil. Kalian buat huruf. Nah, kalian buat tadi pasangannya. Nah, pasangan dari DNA, antisen sampai RNA saja sampai DNA testnya, ya. Jangan buka dulu. Nah, coba buka paling belakang ada skenernya. Nah, oke, kalian yang masih baik. Nah, ini ada gunting tadi. Nah, tugas kamu gunting ini, ya. Kalian pakai aja. Ini kamu bentuk sesuai hurufnya. Kemudian di sini kan ada yang namanya yang berpasangan, kan? Nah, ada poin itu tuh poin yang berpasangan kan di sini. Nah, di sini kan ada kalimatnya sudah, ya nggak? Nah, kalian tentukan yang mana? Dengan ini, pasangannya dengan ini. Jadi misalnya seperti ini, mana? Mana pinjam yang nomor 1, poin 1. Jangan sampai dicampur ya, 1 dengan 2. Misalnya seperti ini. Nah, ini apa? AUG, AUG. Ya, AUG pasangannya yang poin 2 dengan A. Jadi di sini kalian tempel A, U, G. Nah, seperti itu. Nanti akan ada yang berperan jadi AUG. Nanti dia akan berpasangan dengan siapa, dengan siapa. Kerjakan dulu, nanti ibu akan jelaskan lagi, ya. Nah, sudah? Nah, jangan sampai kecampur semua ya. Nanti dulu, berarti translasi itu ada yang namanya ribosom, unit besar, dan ribosom, unit kecil. Nah, ini bagian pondok yang bawah, ya. Nah, nanti digunting dulu ini, ya. Nah, jadi misalnya ini ribosom unit besar, cari kalimatnya yang mana? Ini ribosom unit kecil. Nah, misalnya ini kayak gini ya kan? Misalnya seperti ini. Yang belum silakan diselesaikan dulu, digunting dulu. Nah, misalnya ini kan ribosom unit kecil. Jangan dibuka dulu yang lain, selesaikan dulu satu-satu. Kamu susun kalimatnya, coba kamu susun. Tapi ini digunting dulu, belah dua dulu. Nah, kamu susun. Gimana menyusunnya? Coba disusun kalimat ya. Ribosom unit kecil. Ini kan orang yang mengerjakan satu semua ada mana? Oh, itu sudah dihitung. Itu kan cuma 6 aja. Itu 18. Yang sudah ditumpuk jadi satu, jadi dia nggak kacau nanti urutannya ya. Iya, jangan gabung ke sini kacau nanti. Dan mana lagi yang lain? Nah, kalau sudah, tugasmu kamu tempel ini di sini. Nah, ini kertasnya. Kalau kegedean kamu bagi 2, kamu ukur-ukur lah kira-kira lah. Baik, sudah semua, saatnya kita akan mempresentasikan hasil karya kalian.
protein. Maju langsung. Ya. Setelah RNA duta sampai ke sitoplasma, dapat kita lihat pada bagian ada ribosom unit besar Besar masuk. dan bagian depan ada ribosom unit kecil. Kamu di ujung ya. Iya, kamu ke depan. Iya. Proses translasi diawali dengan berikatan kodon AUG dengan antikodon UAC. Asam amino yang dihasilkan adalah metionin. Masuk. Metionin masuk. Di belakangnya. Pegang yang keduanya. Di belakangnya itu. Di belakangnya itu. Iya. Masuk ke ujung sini. Mana di sini kan? Kan apa kamu mau? Oke. Sini. Di belakang dia. Iya. Oke. Setelah itu, kodon AAG berikatan dengan antikodon UUC yang menghasilkan lirisin. Masuk lisin. Bawa ini nanti baru ini. Lisin dan lisin pegang aja jadi satu. Oke. Kemudian, kodon CUG berikatan dengan GAC menghasilkan asam amino leusin. Kemudian, kodon GCU berikatan dengan antikodon CGA menghasilkan asam amino arginin. Turun. Selanjutnya, kodon GUC berikatan dengan antikodon CAG asam amino yang dihasilkan adalah valin. Terakhir, kodon UGA berikatan dengan antikodon ACU yang menghasilkan kodon stop. Hasilnya membentuk rantai dari asam amino sehingga asam amino berubah menjadi protein. Itulah proses translasi pada simulasi sintesis protein. Baik, itu tadi kita lihat presentasi dari kelompok translasi. Kita beri tepuk tangan dulu untuk teman-teman yang lain. Informasi genetik ini dicetak dalam bentuk kode oleh DNA di dalam inti sel. Pembawa informasi atau kode ini adalah suatu mRNA atau RNA duta. Kode-kode ini tercermin pada susunan atau urutan basa nitrogen yang teratur dalam mRNA. Ini berarti kode atau informasi yaitu mRNA sendiri. Pencetakan mRNA ini berdasarkan DNA cetakan disebut transkripsi. Transkripsi adalah suatu pembentukan mRNA dari salah satu pita DNA dengan bantuan enzim RNA polimerase nukleus.
Masuk nukleus, masuk. Ya, langsung masuk. Barisan paling depan merupakan DNA antisense yang dimulai dari TAC, TTC, Maju, masuk. Ya, maju. Ayo, barisan. GAC, DCT, CAG, ACT. Kemudian barisan di belakang merupakan DNA sense dimulai dari ATG, AAG, CTG, CGA, GTC, TGA. Di bagian ini terdapat ikatan double helix DNA. Pada saat DNA antisense dan DNA sense berikatan dating RNA polimerasi yang membantu mempercepat proses pembentukan RNA duta. Setelah ikatan double helix DNA terlepas, maka RNA duta dari sense berikatan. Di sini DNA sense mendeskripsikan kode gen pada RNA duta untuk melakukan proses translasi. Kemudian RNA duta meninggalkan nukleus dan menuju ke sitoplasma. Setelah RNA duta terlepas, DNA sense dan antisense kembali berikatan. Itulah proses transkripsi pada simulasi sintesis protein. Masuk. Oke, nah, langsung ke kelas. Kita dengarkan teman-teman kalian mempresentasikan bagaimana proses translasi dan transkripsi pada sintesis protein. Sekarang waktunya kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ibu minta satu orang siswa untuk menyimpulkan. Siapa yang mau dimohon berdiri? Ya, dipersilakan. Nyari ya. Sintesis protein adalah proses di mana kode genetik yang dibawa oleh gen akan diterjemahkan menjadi urutan asam amino. Sintesis protein terjadi dari dua tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Secara garis besar, sintesis protein dimulai dari DNA, pembentukan RNA, lalu penyusunan protein. Transkripsi merupakan proses pembentukan RNA dari salah satu pita cetakan DNA. Pada tahap ini akan menghasilkan 3 jenis RNA, yaitu mRNA, tRNA, dan rRNA. Proses transkripsi terjadi di inti sel, sedangkan translasi di ribosom. Oke, baik, terima kasih. Kita beri kelas dulu. Ibu akan kasih sebuah soal kalian. Nah,
isi nama, hari tanggalnya, baru kalian mengisi. Baik, sudah selesai semua? Sudah. Kalau sudah, jangan lupa diklik selesai, maka akan muncul nilainya nanti. Baik, kita sudah melaksanakan serangkaian kegiatan kita pada siang hari ini. Dan sekarang, sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, mari kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing yang dipimpin oleh ketua kelas. Dipersilakan. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Baik,